Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususan murid dan santri Pondok Pesantren Nurul Huda Andong. Sebagai sesama murid dan santri, mari kita bersama-sama belajar memahami dan mengamalkan dawuh-dawuh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Khususan Hadratus Syekh Maulana Aribillah Aba Kiai Haji Mas'ud Thaha rahimahullah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin wajib iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang terjadi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa fi tanwiril qulub, al-qada wa tahdidullah azalan min husnin wa qabahin. Qada ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali dari kebaikan dan keburukan. Al-qadaru huwa ijadullah al-asya' ala waqfi iradatihi wa tahdidihi. Qadar ialah perwujudan dari ketentuan atau qada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kila takdir ada mubram, ada mu'allaq. Mubram tetap, mu'allaq tergantung dengan doa dan ikhtiar. Kisah Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Suatu saat Sayyidina Umar dengan para sahabat mau pergi ke suatu daerah. Kemudian mendengar di sana ada penyakit yang mewabah, menular. Maka Sayyidina Umar membatalkan dan berbalik arah untuk pergi ke daerah lain. Maka akhirnya ditegur oleh sahabat lainnya, "Wahai Sayyidina Umar, apakah engkau menghindari dari takdir?" Jawab Sayyidina Umar, "Ya, benar, saya menghindari dan saya memilih dari takdir yang buruk pindah ke takdir yang baik." Yang kedua, zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada seseorang hendak berangkat dagang. Kemudian datang ke seorang ulama yang ahli kasyaf untuk pamit. Kemudian dikatakan oleh ulama kasyaf tersebut, "In safarta fi hadhis sanati kutilta wa ukhidha maluk." Jika kau berangkat sekarang, kau akan terbunuh dan hartamu akan dirampok, dirampas. Maka orang ini sedih. Singkat cerita, kemudian di jalan bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan dikatakan, "Safir tazhab saliman wa tarji ghaniman wa dhamanu alayya fi dhalik." Berangkat, saya yang akan bertanggung jawab, kau akan beruntung. Akhirnya dia tetap pergi untuk berdagang. Singkat cerita, akhirnya dia pun dapat untung besar. Setelah pulang, di jalan mengantuk, istirahat dan tertidur dan bermimpi dirampok, dirampas hartanya dan dibunuh. Dan setelah bangun masih ada darah dan rasa sakit, tapi hanya mimpi. Setelah itu pulang dan selamat. Ini semua sebab berkah doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Maka dikatakan, "Wa izzatil ma'bud laqad sa'altullah ta'ala fika sab'a asara wa sab'a asara ila tamami sab'ina marrah hatta kana ma dzakara." Saya mendoakan kau setiap hari sampai 70 kali, sehingga seperti itu kejadiannya.
Jadi kesimpulannya, jadilah kita orang yang ahli sunnah wal jamaah, yaitu ikhtiar dan tawakal. Jangan seperti Jabariyah atau Qadariyah. Ada yang hanya ikhtiar dan ada yang hanya tawakal. Hal ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Silakan dicek. Kemudian yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Surat Al-Insan ayat 3. Jadi kesimpulannya bahwa takdir itu dapat dihapus oleh Allah sendiri dan menurut apa yang Allah kehendaki sendiri, dan dari Allah sendiri, dan Allah sendiri yang menetapkan sesuai apa yang Allah kehendaki. Qala sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yukhramu ar-rizqa bidzanbi yusibu. Seorang laki-laki kadang terhalang rizkinya karena dosanya. Wala yaruddul qadar illa du'a, dan tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu bil umri illal birra, dan tidak bisa menambah umur kecuali kebaikan-kebaikan. Rawahu Ahmad. Wa qala inna du'a wal qada'a layak talijani bainas sama'i wal ardi. Sesungguhnya doa dan qada tolak menolak antara langit dan bumi. Wa qala la yaruddul qada illa du'a, tidak bisa menolak qada kecuali doa. Rawahu Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Wa hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Al-hadis rawahu Tirmidzi. Dan tidak sempurna iman seorang hamba sehingga dia yakin apapun yang terjadi itu adalah takdir, dan takdir tidak akan salah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun. Sungguh mentakjubkan perkaranya orang mukmin, sesungguhnya seluruh perkaranya adalah kebaikan baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini hanya untuk orang mukmin, tidak untuk lainnya. Inna sabadu sarra sakara fa kana khairan lah. Jika menimpa kebaikan, mendapat kebaikan, maka bersyukur, maka itu adalah kebaikan. Wa inna sabadu darra, ketika menimpa keburukan, sabara, maka dia sabar, fakana khairun lah, dan itu adalah kebaikan. Ketika dapat kebaikan, syukur. Ketika tertimpa keburukan, sabar. Kedua-duanya adalah kebaikan untuk orang mukmin. Allahumma in kunta katabta ismi saqiyan fi diwanil asqiya famhuhu waktubni fi diwani su'ada, wa in kunta katabta ismi sa'idan fi diwani su'ada fasbitu fa innaka qulta fi kitabil karim yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdir yang baik-baik. Amin amin ya rabbal alamin.
Sekian pembahasan kita kali ini, dan insya Allah lain waktu kita sambung kembali bab-bab berikutnya, dan kita saling mendoakan semoga manfaat dan bisa mengamalkan dakwah tersebut. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan jika ada salah-salah kata mohon diluruskan. Wallahu a'lam bissawab, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.